Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 295 Pil Pemulihan 9 Jiwa. Batu hitam itu memiliki daya tarik yang jahat. Warna kuning gelapnya sangat menakjubkan, dan jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Ini adalah batu sumber iblis berperingkat sempurna, dan dibawa kepada kami oleh seorang pria istimewa dari lautan. Batu itu ditemukan di sebuah gua iblis jauh di bawah laut. Energi iblis alami dalam jumlah besar memenuhi gua dan melahirkan batu jiwa iblis ini. Batu ini mengandung sejumlah besar energi iblis, dan sekeras baja murni. Bahkan senjata tempur berperingkat tinggi biasa tidak dapat menghancurkannya. Harga awal untuk batu sumber iblis berperingkat sempurna ini adalah 10 juta. Su Neng mengumumkan. Namun kali ini, batu itu tidak terlalu menarik perhatian penonton. Itu karena, meskipun batu sumber iblis peringkat sempurna itu berharga, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh prajurit manapun. Mereka yang berasal dari benua timur sebagian besar adalah kultivator yang baik, dan sangat sedikit dari mereka yang mengolah keterampilan iblis, kecuali beberapa prajurit nakal atau kultivator aneh dari lautan. Orang-orang itu akan mengolah keterampilan iblis untuk mencapai basis kultivasi yang lebih kuat dalam waktu singkat. Mengenai batu sumber iblis ini, kecuali jika ditawar oleh seseorang yang menguasai keterampilan iblis, atau eksistensi iblis yang sesungguhnya, orang biasa tidak akan menghabiskan 10 juta untuk itu. 11 juta. Namun, tetap saja, seseorang mengajukan tawaran. Seorang pria berpakaian hitam duduk di lantai bawah. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam panjang, memancarkan aura yang menakutkan. Jelas, dia bukan seorang kultivator yang baik. 15 juta. Suara lain terdengar dari kamar pribadi 3. Bukan Jiang Chen yang mengajukan penawaran, melainkan Han Yan. Meskipun orang lain tidak menginginkan batu ini, Han Yan berbeda. Saudara Yan, kamu memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, mengapa kamu masih peduli dengan batu sumber iblis? Big Yellow bertanya. Yang aku pedulikan bukanlah energi jahat yang terkandung dalam batu itu, tetapi materialnya. Aku sedang mempersiapkan diri untuk membuat senjata tempur natal untuk diriku sendiri begitu aku menerobos ke alam jiwa tempur, dan batu sumber iblis peringkat sempurna ini adalah material yang bagus untuk itu. Kata Han Yan. Dia benar. Bagi prajurit yang kuat, senjata natal jauh lebih baik daripada senjata tempur biasa, dan dapat membantu prajurit melepaskan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih penting, kekuatan senjata natal akan meningkat seiring dengan peningkatan kultivasi langkah pemiliknya, tetapi sangat jarang bagi seorang prajurit untuk membuat senjata natalnya sendiri. Senjata natal terkait langsung dengan kehidupan prajurit, dan membuatnya membutuhkan banyak usaha dan kekuatan mental. Itu sangat sulit, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Namun, karena saudara Yan memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, saya yakin dia akan dapat berhasil. Jiang Chen menjelaskan. Ketika Han Yan menyebutkan senjata natal, dia tidak bisa tidak mengingat pedang suci surgawi miliknya. Dia telah berusaha keras untuk membuatnya, dan itu hanyalah senjata tempur peringkat sempurna ketika itu lahir. Namun, setelah Jiang Chen tumbuh menjadi orang terkuat di seluruh alam asal suci, itu menjadi senjata suci yang mengerikan dan tak tertandingi. Namun sayang, pedang suci surgawi telah jatuh dari tebing suci, dan Jiang Chen tidak tahu apakah pedang itu masih ada atau tidak. Setelah Han Yan menawar 15 juta, pria berpakaian hitam itu mengalihkan pandangannya ke ruang pribadi ketiga dan terdiam. Seluruh hadirin jelas tahu bahwa mereka yang berada di ruang pribadi ketiga bukanlah orang yang bisa mereka ganggu dengan mudah, lebih baik bagi mereka untuk tidak bertarung dengan Chen Jiang. Lebih jauh lagi, 15 juta adalah jumlah yang sangat besar bagi para prajurit inti ilahi biasa. Baiklah, sepertinya tidak ada yang akan menawar. Batu sumber iblis peringkat sempurna ini milik Tuan Muda Chen Jiang. Kali ini, Su Neng mengumumkan hasilnya dengan cepat. Ini karena dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Chen Jiang. Lelang pun berlanjut, dan tak lama kemudian Xiao Wei kembali masuk ke dalam ruangan sambil membawa piring emas. Tuan Muda Chen Jiang, Tuan berkata batu sumber iblis peringkat sempurna ini adalah hadiah untukmu. Xiao Wei berkata dengan senyum di wajahnya. Jika memang begitu, tolong bantu aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Master Blissful. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Dia telah membantu Blissful Manor menghasilkan cukup banyak uang hari ini, jadi memberinya batu sumber iblis ini secara gratis bukanlah hal yang berarti bagi mereka. Aula lelang masih memiliki suasana yang sama panasnya. Segala macam harta karun terus bermunculan, kultivasi dan keterampilan tempur tingkat bumi, dan bahkan 2 senjata tempur tingkat sempurna dilelang. Namun, kedua senjata itu diperoleh oleh Sekte Pedang Segudang dan Klan Sengguan. Jiang Chen tidak ikut campur dalam perang penawaran kali ini, dia masih menunggu harta karun terakhir muncul, dia berharap untuk melihat air suci 9 matahari. Baiklah, selanjutnya adalah barang terakhir lelang.
Harta karun yang berharga ini dipercayakan kepada kita oleh seorang teman yang datang dari tempat yang jauh. Selain itu, teman kita mengajukan permintaan tertentu, barang terakhir ini tidak akan dilelang bersama pil pemulihan fana. Ekspresi rumit muncul di wajah Suneng. Kata-katanya membuat penonton sangat tegang. Semua orang bertanya-tanya harta apa itu, dan mereka semakin penasaran karena aturannya telah diubah. Di bawah tatapan penuh tanya dari seluruh hadirin, sebuah botol giok seukuran telapak tangan muncul di atas telapak tangan Suneng. Itu adalah botol giok berwarna emas, dan tidak seorang pun tahu dari bahan apa botol itu dibuat. Hanya botol giok ini saja sudah merupakan harta karun yang langka. Saat botol giok ini muncul, aura yang murni langsung keluar darinya, mengejutkan siapapun yang merasakan aura tersebut. Adapun orang yang paling terkejut adalah Jiang Chen yang berada di ruang pribadi ketiga. Air suci 9 surya. Jiang Chen melompat dari kursi rotannya dan hampir berteriak keras. Aura yang murni itu berasal dari air suci 9 matahari. Jiang Chen telah mengolah 9 energi matahari surgawi di kehidupan sebelumnya, dan ketika dia dalam bentuk puncaknya, dia mampu memadatkan air suci 9 matahari, itulah sebabnya dia sangat mengenal auranya. Dia tidak meragukan isi di dalam botol giok itu pasti air suci 9 matahari. Ini adalah kejutan besar, bahkan Jiang Chen tidak memiliki banyak harapan untuk melihat air suci 9 matahari selama pelelangan ini. Di dalam botol ini ada 3 tetes air suci 9 matahari. Itu adalah benda berperingkat Sein, dan aku yakin semua orang tahu tentang itu. Mengenai betapa berharganya benda itu, kurasa aku tidak perlu menjelaskannya. Suara Suneng bergetar. Melelang barang langka dan berharga seperti itu sungguh merupakan pemborosan yang tidak bijaksana dari anugerah surga. Menurutnya, pasti ada yang salah dengan orang yang ingin melelangnya. Memang, kata-kata Suneng sekali lagi membawa badai dahsyat ke seluruh hadirin. Tidak seorang pun bisa tetap tenang lagi. Banyak energi kuat dapat dirasakan dari ruang pribadi di lantai 2. Jelas, bahkan negara adik kuasa seperti Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan pun terkejut. Sialan, sayang sekali. Bagaimana mungkin seseorang mau melelang air suci 9 matahari? Kalau aku sendiri yang mendapatkannya, aku pasti akan meminumnya sendiri. Setetes air suci 9 matahari dapat membersihkan dan memurnikan seorang pria, mengubahnya menjadi seorang jenius. Sebuah negara adik kuasa seperti Sekte Pedang Segudang yang memiliki begitu banyak jenius, jika mereka memberikan 1 tetes kepada seorang jenius, itu akan membuat bakatnya menjadi lebih tak tertandingi. Tidak hanya itu akan meningkatkan kultivasinya. Bahkan seorang prajurit jiwa tempur akan mendapat banyak manfaat hanya dari setetes air suci, itu dapat merangsang potensinya dan membuatnya menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Aku tidak pernah menyangka barang terakhir yang dilelang adalah air suci 9 matahari. Blissful Manor pasti telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ini. Aku yakin tamu istimewa di lantai 2 sedang menggila sekarang. Semua orang yang hadir kembali bersemangat. Air suci 9 matahari menimbulkan badai lain yang melanda seluruh hadirin. Blissful Manor benar-benar melelang air suci 9 matahari setelah mereka mendapatkannya. Jika itu milik orang lain, mereka pasti akan menyembunyikannya seperti harta karun yang paling berharga. Kata Han Yan. Jika istana bahagia yang memperoleh air suci 9 matahari, aku yakin mereka tidak akan melelangnya. Sepertinya itu milik orang lain. Baru saja, Suneng menyebutkan bahwa seorang teman mereka yang menitipkannya kepada mereka, dan sepertinya orang itu tidak menginginkan pil pemulihan fana, dia hanya menginginkan beberapa harta lainnya. Jika tebakanku benar, pemilik air suci ini pasti telah memberikan sebagiannya kepada Tuan Bahagia. Jika tidak, Tuan Bahagia tidak akan membantunya dalam masalah ini. Tapi aku bertanya-tanya, apa yang diinginkan orang itu sebagai imbalan atas air suci 9 matahari? Mata Jiang Chen bersinar terang. Chen kecil, bagaimana jika hal yang dia inginkan benar-benar menuntut? Han Yan bertanya dengan khawatir. Apapun yang dia inginkan, aku akan mendapatkan air suci 9 matahari ini. Aku memiliki kekayaan yang sangat besar saat ini. Selain itu, selain pil pemulihan fana dan bumi, aku masih memiliki beberapa ratus senjata tempur. Selain itu, pil kebangkitan, akar bunga bulu berdarah, dan beberapa hal lain yang diberikan kepadaku oleh Suan Ye semuanya adalah barang-barang berharga. Jiang Chen bertekad untuk mendapatkan air suci 9 matahari, karena ini menyangkut nyawa Yan Qingyu. Penonton menjadi tenang setelah beberapa saat membuat keributan. Semua orang menatap Suneng di panggung lelang, menunggu dia mengumumkan persyaratan untuk mendapatkan air suci 9 matahari. Suneng berdeham dan melanjutkan, saya baru saja menyebutkannya, air suci 9 matahari dipercayakan kepada kita oleh seorang teman. Dia tidak menginginkan pil pemulihan fana, maupun pil pemulihan bumi. Bahkan jika Anda memiliki pil pemulihan surgawi, dia juga tidak menginginkannya. Dia memberitahu kita, ini 3 tetes air suci 9 matahari, siapapun yang memiliki 3 pil 9 ukuran jiwa akan dapat menukarnya dengan harta yang berharga ini. Perkataan Suneng menyebabkan banyak orang menatapnya, tercengang. 9 pil pemulihan jiwa.
Apa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku juga tidak, tapi kedengarannya seperti pil langka. Aku ingin tahu apakah Sekte Pedang Miriat atau klan Sangguan punya pil ini. Menarik, ini pertama kalinya sebuah barang tidak dilelang bersama pil pemulihan. Banyak orang yang memasang wajah bingung. Pil pemulihan 9 jiwa adalah pil yang sangat langka, dan hanya seorang alkemis sejati yang tahu apa itu. Chen kecil, apa itu pil pemulihan 9 jiwa? Han Yan juga tidak tahu tentang hal itu, itulah sebabnya dia bertanya kepada Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah orang yang tahu segalanya. Pil pemulihan 9 jiwa adalah sejenis pil yang dapat menyehatkan jiwa seseorang, pil yang sangat langka dan berharga. Proses meramunya jauh lebih sulit daripada pil sejenis lainnya. 9 namanya mewakili 9 ramuan dengan karakteristik berbeda yang dapat memberikan nutrisi bagi jiwa seseorang, dan setiap karakteristik membutuhkan 9 ramuan berbeda. Dengan kata lain, untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa ini, dibutuhkan 81 ramuan berbeda yang berguna bagi jiwa. Selain itu, beberapa ramuan alami lainnya diperlukan untuk meramu pil yang lengkap. Jiang Chen melanjutkan, pil penyembuh jiwa itu langka dan berharga, dan menemukan semua 81 jenis herbal yang berbeda bahkan lebih sulit. Selain itu, sangat sulit untuk menemukan seorang alkemis di benua timur yang dapat dengan sempurna memadukan lebih dari 100 jenis herbal yang berbeda, serta 81 jenis herbal penyembuh jiwa bersama-sama. Meramu pil seperti ini hampir mustahil. Tidak hanya membutuhkan sumber daya yang sangat besar, alkemis tidak dapat membuat kesalahan apapun. Satu kesalahan saja akan menghancurkan setiap bahan alami dalam sekejap.